Ya saya penasaran nih, kayaknya akhir pekan saya mau nonton, tapi jangan lupa ya kita harus bawa banyak tisu karena kata reviewer ini filmnya sangat sedih dan Sangat menyentuh mengharukan. hati. Betul sekali, bila esok ibu tiada begitu ya. Nah langsung saja mungkin kita tanyakan ke pemainnya, pemeran utama dari Ibu Rahmi dan juga produser film ada Mas Agung, selamat siang. Ibu Christine Hakim, Mas Agung, sehat. Selamat sebelumnya ini 10 hari sudah 2,5 juta penonton, luar biasa. Nah, kalau Bu Christine Hakim kan pastinya kita sudah tidak asing lah ya melihat sepak terjangnya begitu. Tapi di film ini sebagai Ibu Rahmi ada kesulitan nggak untuk memerankannya? Selalu ada kesulitan. Setiap produksi film dan khususnya film ini karena saya tahu kelihatannya memang mudah atau sederhana, tapi sulit sekali untuk membuat pengadeganan apa ya, bagaimana terutama di meja makan itu ya. Supaya karena kalau film keluarga ini kan memang seperti ini memang harus terlihat sangat wajar, harus sewajar mungkin lah gitu ya. Tapi kami sebagai pemain bersyukur sekali dengan metode yang memang diberikan oleh Mas Rudi pada saat proses kami persiapan dan reading. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk memang reading dengan masing anak sendiri-sendiri. Ada di mana memang kita harus reading dan mempersiapkan sendiri bersama, tapi ada yang seperti saya misalnya dengan anak pertama dengan Asti, saya dengan anak kedua dengan Fedi, saya dengan Amanda, saya dengan Yasmin gitu ya. Jadi dan itu amat sangat membantu saya sebagai yang harus memerankan peran seorang ibu. Di situ terlihat karakter anak yang berbeda gitu ya. Akan tetapi saya juga amat sangat bersyukur sekali bahwa chemistry antara ibu sama anak ini memang saya rasakan perhatian dari mereka nggak dibuat-buat gitu loh. Dan mereka menyayangi, menghormati saya juga tidak dibuat-buat begitu juga gitu ya. Saya pikir sangat penting sekali, apalagi kalau memang kita ingin menyampaikan rasa sebagai seorang pemain harus menyampaikan kepada penonton. Kalau rasa itu tidak kuat, saya rasakan sebagai pemain, bagaimana mau sampai ke penonton, gitu ya. Jadi ya kebetulan memang semua anak-anaknya di dalam film ini luar biasa juga, dan saya bersyukur pada akhirnya Mas produser ini dengan Mas sutradara memilih Mas Slamet juga sebagai suami saya, dan kita sudah berapa tahun ya kan tidak main bersama, sudah cukup lama. Film drama ya? Untuk film drama. Untuk terakhir shootnya Adin? Terakhir film drama Pasir Berbisi. Pasir Berbisi. Tapi itu juga kan hubungan antara suami istrinya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Di film film Siksa Kubur juga kita nggak ketemu gitu kan ya. Di sini yang berpasangan sebagai suami istri lagi gitu ya, dan itu amat sangat membantu juga chemistry yang memang sudah terjalin, persahabatan yang sudah terjalin dengan Mas Slamet sebagai guru, lebih mudah untuk bisa merealisasikan. Dan dengan segala pasti di dalam kehidupan ada problematik dalam keluarga, ada juga ya dinamika kehidupan. Jadi seperti nyata begitu ya? Betul. Jadi ya udah kita memang seperti, jadi waktu adegan yang pertama ya, adegan pertama yang kumpul keluarga di living room itu gitu ya, itu ya kami bersyukur juga Mas Rudi memberikan kebebasan kepada kita untuk berimprovisasi, untuk bereaksi langsung apa adanya. Biar lebih alami, natural. Betul. Kamera yang ikutin. Kamera karena jadi yang konsepnya 360 derajat. Gitu. Jadi pendekatan yang memang diberikan dari produksi ini untuk kita sebagai pemain jadi amat sangat terbantu sekali. Oke, tapi saya mau dengar dari pandangan Mas Agung. Mas Agung, ini kalau kita ketahui film ini kan sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu, sosok ibu dengan anak-anaknya. Ini memanfaatkan peluang yang ada di masyarakat atau seperti apa memilih judul? Kalau memilih judul, karena kebetulan saya anak ibu,
itu dekat, cerita tentang ibu dekat banget sama saya gitu. Oke. Setiap kali saya pengen melakukan hal besar dalam hidup saya selalu meminta restu sama ibu. Oke. Gitu. Lalu tim di kantor meriset kira-kira jadi Fedi Nuril-nya. Iya. Ya, lalu kami meriset kira-kira cerita-cerita apa saja yang disukai oleh masyarakat. Dan kami ingin menyampaikan sesuatu pesan. Yang gini, dalam membuat produksi kami selalu ingin menyampaikan nggak cuma cari untung aja gitu, nggak cuma cari uang aja gitu, tapi harus penonton tuh membawa sesuatu saat pulang ke rumah. Ada pembahasan-pembahasan sehingga film ini bisa dinikmatin di semua kalangan. Ya. Oke. Ada perasaan begitu ya Putri ya, perasaan haru, kemudian juga perasaan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Betul ibu sekali. kita. Iya. seperti Ini itu. sangat relate ya, mulai dari konfliknya, dramanya. Dan tadi saya juga salut review-review dari orang-orang itu juga mengatakan aktingnya itu natural sekali, alami sekali. Nah, pasti kan butuh, nggak semuanya pasti Ibu Christine kenal ya sejak lama misalnya. Tapi ada artis-artis baru yang mungkin baru ketemu di film ini kayak gitu. Iya. Nah, membangun chemistry-nya ini bagaimana? Apakah sebelumnya beberapa bulan sebelum memang sering kumpul dulu kah atau bagaimana? Latihan bareng? Mulai bertemunya pada saat itu ya reading. Pada reading. Dan readingnya nggak terlalu lama. Ya, tapi simulasi ya Bu. Jadi Sistem readingnya tuh simulasi. simulasi. Jadi berbeda dengan film-film yang lain. Kalau yang lain tuh reading, kalau kita simulasi. Jadi Iya. seperti sudah dalam keadaan syuting setiap harinya. Jadi blockingnya itu jadi udah belajar dulu ya Bu. Itu berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan, Sebulan. tapi chemistry Dan langsung klop. saya yang pernah bertemu satu layar hanya dengan ini Asti. Oke. Kalau yang tiga, Fedi sama Manda sama ini baru, kalau Fedi udah ketemu beberapa kali walaupun belum pernah main satu film gitu ya. Tapi kalau sama Amanda dan Yasmin memang baru ketemu. Tapi ya ini, mereka di belakang layar pun dalam realnya anak-anak yang luar biasa gitu loh. Pemain-pemain yang luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur sekali bahwa Indonesia penuh dan segudang pemain-pemain ataupun filmmakers yang sangat potensial sekali gitu loh ya. Jadi ya apalagi ini juga kehidupan seperti kehidupan sehari-hari, cuma kita tinggal bagaimana memindahkan Ya. apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam seluloid ini gitu ya. Contohnya saya mungkin selama di dalam kehidupan saya lebih berperan dari sudut pandang sebagai seorang anak melihat ibunya gitu ya. Nah sekarang saya harus dari sudut pandang ibu gitu Melihat ya anak. kepada anak-anaknya. Baik. Dan ini sangat justru saya bersyukur sekali, ini menjadi peringatan juga buat saya. Saya tahu ibu saya juga kesepian gitu ya. Kebetulan saya juga sama suami diamanatkan untuk merawat ibu yang sudah berusia 89 tahun gitu ya. Jadi kami tinggal serumah, tapi ya seperti saya seperti dalam posisi seperti Asti dan yang lain-lainnya gitu ya, sebagai wanita pekerja dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri gitu ya. Di rumah pun yang sebetulnya mau santai, mau istirahat, tapi pekerjaan ibu rumah tangga itu kan 24 jam. Iya, benar sekali. Non-stop Baik. sebetulnya gitu ya. Iya, Jadi iya. Baik, sangat menarik ya sekali ya itulah. pembahasannya Bu. Kita juga sangat tertarik sekali ya Putri ya untuk menyaksikan filmnya nanti. Dan juga sebelum itu, saya mau tanya ke Mas Agung Ya. terakhir nih. Mas Agung, ini sangat menguras air mata sekali. Penonton yang menyaksikan di bioskop-bioskop pasti menangis histeris Betul. begitu ya, dramatis begitu ya. Betul. Tetapi ada pesan apa yang ingin disampaikan? Karena yang kami ketahui ini ada pesan untuk akur-akur dengan sesama saudara Ya. begitu. Apakah ada pesan lainnya mungkin? Ya, ibu kita atau orang tua kita tidak dilahirkan untuk kedua kalinya. Jadi sesama keluarga tidak boleh saling bertengkar karena itu pasti menyakiti hati orang tua kita gitu. Terus biarpun kita sibuk seperti kata Bu Christine tadi, kesibukan yang sangat-sangat luar biasa dalam mencari rezeki, tapi ingatlah ada orang tua yang butuh perhatian. Bagaimana kamu waktu kecil diperhatikan juga sama orang tua gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Karena kesepian itulah justru yang membuat penyakit-penyakit orang tua itu tumbuh gitu. Jadi tolong please dimanapun keluarga Indonesia berada, lebih perhatian sama keluarga kita, terutama ibu. Oke. Kalau kita lihat film ini kan judulnya saja Bila Esok Ibu Tiada. Tapi sebetulnya ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil juga nggak dari mungkin yang nonton adalah seorang ibu untuk anak-anaknya. Dia tidak hanya anak-anak kepada ibunya. Tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut Ibu Christine Hakim, Mas Agung. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya lanjutkan tadi pertanyaannya, kalau tadi kita kan membahas soal sudut pandang anak melihat ibunya dalam film ini. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Apakah Mas Agung dan juga teman-teman ini memang memberikan pesan agar ibu mungkin mempersiapkan ataupun anak-anak mempersiapkan ketika ibunya tiada, atau justru sebaliknya? Apakah juga seperti itu? Sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan adalah akur-akurlah sesama keluarga. Seberapa jauh kamu pergi gitu, kamu akan balik kok ke keluarga. Seberat apapun masalah yang kita hadapin, orang pertama yang akan membantu kita adalah keluarga. Gitu. Jadi jangan jahat-jahat sama keluarga. Jangan jahat-jahat sama keluarga. Tadi saya mendengar suara Bu Christine, itu udah sesegukan. Pengen nangis rasanya melihat bagaimana adegan sedikit yang tadi kita tampilkan. Tapi Bu Christine, dari semua adegan yang dilakukan, mana yang paling berkesan? Semuanya berkesan buat saya gitu ya. Karena nih, saya sendiri dalam kehidupan nyata tidak punya anak biologis. Ya, tapi harus memerankan, saya nggak menghitung dari 50 tahun saya di film berapa film yang saya berperan sebagai seorang ibu, dari saya muda sampai sekarang sudah tidak muda lagi gitu ya. Dan saya bersyukur karena memang chemistry yang terjalin antara hubungan ibu sama anak dalam film ini, saya rasakan itu real, gitu loh. Jadi karena ya itu, kalau memang ya sederhana sekali ya, pelukan gitu kan ya. Lalu menjadi ibu tuh kan yang paling luar biasa. Seorang ibu tuh yang saya rasakan ya, paling tidak saya melihat dari ibu saya sebagai pendengar yang luar biasa. Ya, keluhan anaknya, problem anaknya, itu luar biasa. Nah, saya coba menempatkan diri juga sebagai ibu, walaupun saya dalam karakter saya pribadi itu sangat mungkin lebih dominan dan keras kepala gitu ya. Tapi dengan diberi kesempatan memerankan ibu yang berbagai macam karakter, itu memang pada akhirnya harus juga bijak dalam melihat persoalan di dalam kehidupan dan hubungan antar manusia ini. Ya, karena ada banyak kita tahu juga hubungan biologis anak ibu, tapi punya story yang juga nggak akur. Bukan cuma nggak akur. Itu kemarin kan di TV juga baru lihat anak yang membunuh ibunya. Banyak sekali gitu ya. Banyak atau sekali sebaliknya kisah-kisah gitu kan begitu ya. Orang tua, bayangkan yang anaknya dirantek lehernya. Jadi kalau hubungan antar manusia juga ini tidak kita jalin, ya ini akan menjadi permasalahan besar buat hidup kita sendiri. Nah, pada akhirnya at the end of the day, setiap hubungan itu, apalagi sekarang saya mengatakan bahwa belakangan ini saya diingatkan sama Tuhan bahwa dunia ini sekarang sedang membutuhkan cinta kasih. Dunia sedang kekurangan cinta kasih. Aduh, saya sampai merinding. Dan saya kalau coba saya praktekkan dalam kehidupan saya coba menyelesaikan segala setiap permasalahan dengan dasar cinta dan kasih. Insya Allah tidak akan terjadi konflik, apalagi perang. Oke, baik. Ya, itu semoga kan kita bisa berkaca ya dari film ini ya, memperbaiki diri baik ibu dan juga anak-anaknya begitu. Pada akhirnya dasarnya cinta kasih. Iya, sebetulnya Yang mungkin bisa hanya kesalahan kecil, itu. terus melupakan kasih sayang yang sudah ada sebelumnya. Betul. Oke, baik. Terakhir mungkin Mas Agung singkat saja, ini 10 hari sudah 2,5 juta penonton. Ini memang melebihi target atau mungkin targetnya akan lebih tinggi lagi? Kalau kita tagline-nya itu rayakan selagi ada dan doa ibu menembus langit. Jadi berapapun nilainya kita patut syukuri gitu. Karena seperti tadi ketemu ibu doa ibu menembus langit gitu. Jadi berapapun nominalnya kita harus syukuri karena ini kerja kolektif, kerja bersama, kerja tim gitu. Jadi kami merayakannya secara bersama-sama. Keberhasilan ini bukan cuma buat kami tapi buat penonton Indonesia yang menonton film kami. Dan yang penting juga mudah-mudahan ini menjadi penyebar kebaikan dan buat kita sendiri menjadi syiar buat kita. Betul sekali. Ini pesan-pesannya udah mengharukan ya. Iya. Kita harus nonton. Yang menyampaikan kita. Buat semuanya, buat pemirsa juga harus banget untuk menuju ke bioskop terdekat, kemudian menyaksikan film yang sudah disiapkan khusus untuk kita semua agar lebih dekat, lebih intens bersama dengan keluarga. Baik, terima kasih banyak Ibu Christine Hakim. Terima kasih. Mas Agung. Terima kasih Mas Agung. Sukses selalu. Nanti kita bawa tisu nonton. Atau bawa anduk sekalian, Mbak. Oh ya betul, tisu nggak cukup ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, kami masih punya informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.